dan tentu juga kekerasan. Satu di sini, Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih kami dari gugus tugas percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga didampingi oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil baru saja bertemu dengan Bapak Wakil Presiden terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Suatu catatan bahwa RUU PPRT ini adalah inisiatif DPR sehingga pemerintah bersifat pasif dan menunggu nanti kemudian disahkan oleh DPR sebagai RUU inisiatif DPR, lalu kemudian kami pemerintah akan membahasnya. Urgensi dari RUU PPRT ini sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama adalah suatu recognize, suatu pengakuan terhadap pekerja rumah tangga. Dan yang kedua yang terpenting adalah perlindungan terhadap PRT itu sendiri. Mengapa aspek perlindungan ini menjadi penting? Kita ketahui bersama bahwa ketika banyak TKI dikirim ke luar negeri sebagai pekerja domestik, kita selalu menyatakan kepada negara penerima agar TKI yang dikirim itu diberikan hak-hak sesuai dengan atau selayaknya. Ironi sekali ketika kita menuntut negara penerima untuk memberikan hak-hak kepada TKI kita yang menjadi pekerja domestik, sementara di dalam sendiri, artinya di Indonesia belum ada undang-undang yang memberikan perlindungan. Yang kedua, persoalan perlindungan itu sendiri, pada dasarnya perlindungan hukum itu hanya menyangkut dua hal. Yang pertama adalah ada hak-hak dasar yang harus dipenuhi, dan yang kedua bahwa ketika hak dasar itu sudah diberikan, maka barang tentu ada kewajiban juga yang harus ditunaikan. Demikian juga dari sisi pemberi kerja, ketika sudah memberikan kewajiban yang merupakan hak dasar bagi PRT, maka pemberi kerja pun mendapatkan hak-hak dasar sebagai suatu timbal balik. Satu hal lagi yang perlu kami tegaskan bahwa secara informal kami sudah melihat RUU yang terdiri dari 12 bab dan 34 pasal itu sangat moderat, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi kita dalam kemasyarakatan seperti kegotong royongan dan kekeluargaan. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat RUU, terus terang ini kita peroleh secara informal, ada ruang yang begitu luas, hubungan yang bersifat kontraktual, terutama bagi PRT yang direkrut secara langsung di desa-desa, kemudian pada masyarakat-masyarakat kita yang berada di tingkat bawah. Dan di sini kita mengutamakan kekeluargaan dan kegotong royongan. Sementara terhadap PRT yang kita rekrut secara tidak langsung melalui penyalur, ini yang kemudian ada pengaturan-pengaturan yang lebih rigid, hanya untuk menjamin satu hak-hak dasar itu terpenuhi. Dan yang kedua seperti yang tadi saya katakan juga ada kewajiban. Dan saya kira RUU ini penantian yang cukup lama selama 18 tahun dan insya Allah mudah-mudahan bisa diwujudkan sebagai suatu bentuk perlindungan kita kepada pekerja rumah tangga. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.